Chapter 255. Boom. Lin Xuanfeng berdiri dari reruntuhan, garis merah cerah melintasi sudut mulutnya, dan dengan kepulan, dia memuntahkan dua gigi patah dengan darah, melihat ke arah Zuo Fan sudah penuh dengan horor. Tidak ada lagi warna sembrono. Zuo Fan, naga yang melonjak, benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia kehilangan dua giginya. Dan dapat dilihat bahwa Zuo Fan ini hanyalah telapak tangan biasa. Jika dia benar-benar serius, maka dia tidak patah. Kuncinya adalah kecepatan lawan bahkan lebih aneh darinya, dan kecepatan anehnya yang merasa benar sendiri tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, ketakutan Lin Xuanfeng terhadap Zuo Fan semakin dalam. Yu Yusan dan Yan Bangui datang kepadanya dengan cemas, melihat ke arah Zuo Fan, dengan ekspresi bermartabat yang sama. Meskipun mereka telah mendengar semua jenis desas-desus tentang Zuo Fan sebelumnya, mereka benar-benar merasakan kejahatan yang mengerikan ketika mereka benar-benar menghadapinya saat ini. Tidak heran orang ini dapat mengganggu 7 keluarga, tetapi dia masih puas, kekuatannya benar-benar aneh. Dia menggoyangkan telapak tangannya dengan acuh tak acuh, wajah Zuo Fan memerah. Polos, seolah-olah dia melakukannya. Setelah melakukan masalah sepele, dia memandang Luo Yunchang di samping dan berkata, "Nona, apakah menurut kamu hukuman ini baik-baik saja, atau aku akan menendang cucu itu lagi?" Merasa terpana, Lin Xuanfeng tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuhnya, dan mundur selangkah sedikit. Setelah kekuatan telapak tangan itu, kata-kata acak Zuo Fan langsung menakuti Lin Pterodaktil di antara 6 naga dan 1 burung phoenix. Jika kamu membiarkan orang lain mendengar ini, aku khawatir kamu tidak akan percaya jika kamu terbunuh, tetapi inilah faktanya. Jika Huang Pu Qingtian adalah cara raja untuk mengintimidasi orang lain, maka Zuo Fan adalah cara sombong untuk mengintimidasi orang lain, dan keduanya adalah naga kaisar sejati. 6 naga lainnya dan 1 burung phoenix, tidak dapat menyinggung salah satu dari mereka. Luo Yunxiang tampaknya tidak menyangka bahwa kekuatan Zuo Fan akan sangat menakutkan dan aneh ketika dia muncul kembali. Dia tidak bisa membantu tetapi tetap linglung. Dan kemudian dia bereaksi dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia hanya berbicara kepadaku. Kesembronoan, tampar saja dia. Petik 2. Setelah mendengar ini, Lin Xuanfeng secara alami merasa lega, bahkan sedikit berterima kasih kepada Luo Yunchang. "Nona Luo, kamu benar-benar banyak orang dewasa." Tapi sebelum dia menunggu napasnya dan menghembuskannya sepenuhnya, kalimat Luo Yunchang berikutnya langsung membuatnya takut untuk buang air kecil. "Namun, mari kita lupakan kesembronoan, tapi Yun Hai." Luo Yunxiang menunjuk adiknya yang jatuh di tanah di kejauhan, memandang Zuo Fan dan berkata dengan menyedihkan, "Steward Zuo. Mari kita tuan muda diganggu seperti ini, kamu harus menemukan tempat kembali." Wajahnya tenggelam, dan Zuo Fan memandang Luo Yun Hai yang telah tumbuh menjadi anak laki-laki setengah ukuran di kejauhan. Tulang kaki, niat membunuh melintas di matanya. "Tuan, siapa yang melakukannya?" Luo Yunhai menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di hatinya. Sejak Zuo Fan menghilang dalam 5 tahun terakhir, kakak perempuannya telah merawat seluruh keluarga Luo. Awalnya, kakak perempuannya adalah seorang wanita yang lembut dan anggun, tetapi setelah berbicara dengan sekutu itu dan mulai menawar, dia menjadi lemah sejak awal dan menjadi semakin tangguh. Kamu tidak hanya mempelajari metode negosiasi apapun, tidak peduli apakah kamu sok atau keras kepala, itu bukan masalah.
Intinya adalah, seperti saudara Zuo, dia telah mengembangkan faksi yang keras dan tidak masuk akal. Secara khusus, dia juga sangat pandai memanfaatkan serangan lemah wanita, memanfaatkan kekuatan, dan menabur perselisihan. Sekarang kakak Zuo kembali, dia lebih percaya diri. Tetapi pesona yang dia tanam dalam negosiasi selama bertahun-tahun digunakan secara tidak wajar. Dan kepribadian Zuo Fan, semua orang yang mengenalnya di tempat kejadian tahu bahwa itu tidak akan pernah menderita, dan itu lebih kuat daripada Luo Yunxiang saat ini. Dapat dikatakan bahwa gaya Luo Yunxiang saat ini dipengaruhi oleh pengaruh halus Zuo Fan. Namun, Luo Yunhai adalah orang yang telah tinggal di tentara soliter dengan disiplin militer yang ketat. Dia secara alami tahu bahwa situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting, jadi dia melambaikan tangannya sambil tersenyum, bersedia menelan buah pahit itu dan berkata, tidak akan menghalangi. Ya, saudara Zuo, lupakan saja, aku sangat senang melihat kamu lagi. Mengetahui bahwa kamu baik-baik saja. Apa-apaan, Yunhai? Apakah kamu bodoh sebagai seorang prajurit? Kami dulu menelan amarah kami. Sekarang saudaramu Zuo kembali, bagaimana mungkin kami masih diganggu oleh orang lain? Kamu bilang ya, Luo Yunxiang menoleh ke lihat Zuo Fan. Tetapi lihat dia menatapnya dengan mata terkejut, seolah-olah aku sama sekali tidak mengenal satu sama lain, dan wajahnya memerah. Dan burung itu kembali muncul, bergumam, kamu bilang kan? Nona, apakah kamu dalam iblis? Setelah berkedip, Zuo Fan berkeringat deras, kapan nona muda mereka menjadi begitu panas? Namun, dia sangat senang dengan perubahannya. Yang lemah memakan yang kuat, jika berhati lembut akan ditelan orang lain. Jadi jangan katakan itu wajar dan tidak kenal ampun, bahkan jika itu tidak masuk akal, kamu harus berjuang untuk 3 poin. Ini adalah gayanya yang luar biasa. Dunia ini bukan dunia orang rasional, tetapi dunia orang kuat. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya, dan Zuo Fan berkata dengan dingin, adikmu benar, aku tidak di sini, aku tidak dapat membantumu seberapa besar kesalahanmu. Tetapi ketika aku kembali, aku memintamu untuk membuat kesalahan, itu Lao Su. Pengurus rumah tangga besar ini melalaikan tugasnya. Semua orang bisa mendengar niat membunuh yang kental dalam kata-kata Zuo Fan. Luo Yunhai tidak bisa menahan tawa pahit dan tetap diam. Semua pria yang hadir bersatu, dan diam-diam mengagumi dominasi Zuo Fan. Semua wanita terpesona di mata mereka, bahkan jika mereka membenci Zuo Fan, pria berdarah dingin yang menggertakkan giginya. Poster aslinya, aku juga harus mengakui bahwa Zuo Fan sangat andal saat ini, yang membuat setiap wanita terpesona. Lupakan saja, Yunhai juga memiliki masalah, dan tidak nyaman untuk berbicara lebih banyak. Melihat Luo Yunhai tetap diam, Luo Yunchang tidak bisa menahan nafas, dan kemudian berubah menjadi wanita kecil. Mengguncang lengan Zuo Fan. Seperti seorang wanita kecil yang mengeluh kepada orang tuanya, menunjuk ke Lin Xuanfeng, dengan marah berkata, ini dia, aku mematahkan kaki Yunhai. Ini kamu lagi, alisnya terangkat tanpa sadar. Dan Zuo Fan menoleh untuk melihat Lin Xuanfeng, dengan tatapan marah, sepertinya telapak tangan barusan benar-benar meringankan. Ada gerutuan, dan dia menelan. Lin Xuanfeng tanpa sadar mengambil 2 mundur, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Yu Yusan dan Yan Bangui juga menjaganya dari kiri ke kanan, wajah mereka penuh kewaspadaan. Dapat dikatakan bahwa di antara generasi muda Tianyu, selain Kaisar Long Huangpu Qingtian, hanya Zuo Fan yang dapat membuat mereka begitu keras.
Majulah. Tetapi pada saat ini, Huangpu Qingtian mengambil langkah ringan dan berdiri di depan Zhuo Fan dengan ekspresi tenang, cukup masalah. Oh, kamu ingin menghentikanku? Alisnya terangkat sedikit, dan sudut mulut Zhuo Fan menunjukkan lengkungan yang aneh. Perlahan menggelengkan kepalanya, Huangpu Qingtian tampak tenang seperti biasa, seolah-olah bahkan Zhuo Fan bukan apa-apa baginya. Itu tidak menghentikanmu, kamu terlalu banyak berpikir. Hanya saja tidak ada yang bisa lewat di depanku. Kamu juga tidak bisa. Hatiku terkejut, semua orang melihatnya bersama, dan wajah mereka langsung bermartabat. Huangpu Qingtian ini akhirnya akan bergerak. Apalagi, baru pertama kali dalam hidupnya ia berinisiatif berdiri di depan seseorang untuk menghalangi jalan, yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia menunjukkan dengan tindakannya bahwa dia mengenali kekuatan Zhuo Fan. Karena hanya ketika menghadapi lawan, dia akan berdiri tepat di seberang orang itu. Meskipun dia bertarung dengan semua orang sebelumnya, tidak ada seorang pun di matanya. Tapi sekarang ada sosok di matanya, yaitu Zhuo Fan. Semua orang melihat ke sana dengan wajah serius, menunggu pertemuan pertama antara kedua monster itu. Xie Tianxiang tersenyum pahit di dalam hatinya, merasa kesepian. Sebagai seorang idiot bela diri, betapa dia berharap bahwa Kaisar Zhen Tianlong, lawan pertama Huangpu Qingtian adalah dia. Tapi sayangnya, dengan kekuatannya, dia tidak bisa masuk ke mata Huangpu Qingtian sama sekali. Lin Xuanfeng dan yang lainnya juga menarik napas lega dan buang air. Dengan bos di depan, bagaimana anak itu bisa menjadi ancaman bagi mereka? Tapi, mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya, Zhuo Fanchan tertawa, dan memandang Huangpu Qingtian, yang tampak polos, dan menunjukkan tatapan jahat, kamu. Benarkah? Dari, suara itu jatuh, dan Zhuo Fan menghilang seketika. Pupil mata tiba-tiba menyusut. Sebelum Huangpu Qingtian sempat terkejut, tawa Zhuo Fan sudah berjarak 100 meter darinya. Pada saat ini, sosoknya tiba-tiba muncul di depan Lin Xuanfeng. Hehehe, nak, sakiti tuan muda keluarga Luo kita. Tetapi kamu harus membayar mahal. Murid-murid tidak bisa menahan membeku, dan Lin Xuanfeng sangat takut jiwanya tercerai-berai. Orang ini kapan kamu menerobos penghalang Huangpu Qingtian dan bergegas ke sini? Namun, sebelum dia bergegas melarikan diri, kaki terbang Zhuo Fan melintas dengan guntur ungu, sudah menendangnya dengan keras di perut bagian bawah, dan segera menendangnya keluar puluhan meter. Itu hanya di udara, dan cahaya guntur ungu mengamuk di tubuhnya, yang membuatnya memuntahkan seteguk darah bercampur puing-puing. Organ internalnya sudah berada di bawah kaki ini dan rusak parah. Desis. Tanpa sadar tersentak, semua orang tercengang. Terutama Yu Yusan dan Yan Bangui yang berada tepat di sampingnya kaget melihat Zhuo Fan yang muncul tiba-tiba. Setelah Zhuo Fan menendang Lin Xuanfeng ke udara, dia tidak berani mengabaikan, dan tiba-tiba memukul Zhuo Fan dengan satu telapak tangan. Namun, dengan teriakan, sosok Zhuo Fan menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke tempat Lin Werwin terbang terbalik di udara. Sebuah cakar tersangkut di tulang kakinya, mengungkapkan senyum iblis, nak, kamu melukai tulang kaki tuan mudaku. Aku akan melepas kakimu. Ini adil. Petik 2. Pupil mata tidak bisa berhenti menyusut, Lin Xuanfeng ketakutan. Tapi sebelum dia bisa membuat tanggapan apapun, dia memohon belas kasihan, dan suara dingin Zhuo Fan sudah terngiang di telinganya. Cakar naga hantu, robek.
Darah menyembur keluar seperti air mancur. Dengan ratapan Lin Xuanfeng yang benar-benar gemetar, salah satu kakinya tiba-tiba dicabik oleh Zuo Fan dan terlempar ke udara. Huang Pu Qingtian terkejut, wajahnya menjadi gelisah untuk pertama kalinya, dan dia berbalik untuk membantu. Tetapi pada saat ini, suara santai tiba-tiba terdengar di belakangnya. Pangeran Huang Pu, apakah kamu mencoba menghentikan aku? Punggung kamu menghadap aku, apa artinya? Tubuh tiba-tiba bergetar. Huang Pu Qingtian sudah mengeluarkan setetes keringat dingin yang tidak terlihat di kepalanya. Dia berbalik dengan kaku, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Zuo Fan masih berdiri tak bergerak di posisi aslinya, dengan roh-roh jahat masih di wajahnya. Senyum yang berbeda. Dan 100 meter jauhnya, Yu Yusan dan Yan Bangui, dua dari mereka, karena hilangnya Zuo Fan, tidak dapat mengendalikan mereka untuk sementara waktu. Dan mereka saling memberi telapak tangan dan dipukuli. Dengan sudut mulut mereka menggantung, itu Yin Hong. Namun, orang tidak lagi memperhatikan hal ini, tetapi memandang Zuo Fan seperti hantu. Meskipun Zuo Fan melakukan banyak hal sekaligus, itu semua terjadi antara lampu listrik dan batu api. Bahkan pada waktu yang hampir bersamaan, sosok Zuo Fan muncul di 3 tempat berbeda. Menendang Lin Xuanfeng pergi, lalu merobek kakinya, dan kembali ke posisi semula. Itu seperti 3 orang melakukannya pada saat yang bersamaan. Karena waktunya terlalu singkat, mustahil untuk bergerak sejauh itu di bawah penghalang Huang Pu Qingtian. Tapi Zuo Fan baru saja memberitahu mereka bahwa tidak ada yang tidak bisa aku lakukan di dunia ini. Semua orang memandangnya dengan takjub, bahkan Huang Pu Qingtian, sang monster, tampak seperti monster, menatapnya untuk waktu yang lama. Di hati aku, untuk pertama kalinya, aku merasa tak terkalahkan. Chapter 256. Melambaikan lengan bajunya dengan lembut di dahinya, Huang Pu Qingtian secara tidak sengaja menyeka keringat dingin di kepalanya, kulitnya masih tetap tenang. Tetapi sorot mata Zuo Fan tidak rileks sama sekali, melainkan serius. Meskipun dia sombong, dia harus mengakui bahwa dia telah bertemu hari ini, dan dia adalah lawan terkuat dalam hidupnya. Sepertinya aku tidak bisa menganggapmu enteng. Mata dingin Huang Pu Qingtian berangsur-angsur tenggelam, menatap sosok Zuo Fan, tidak bergerak, seperti singa yang menatap mangsanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan Zuo Fan tersenyum jahat. Oh, jadi, kamu menganggapnya enteng? Jadi sekarang, bersiaplah. Dengan suara aneh Zuo Fan tawa terdengar, dan Zuo Fan menghilang lagi dengan teriakan. Ketika dia muncul lagi, dia sudah datang ke wajah Yan Bangui, memukul dengan telapak tangan, dan tertawa terbahak-bahak kali ini. Aku akan menerima kepala bajinganmu. Murid tidak bisa membantu tetapi menyusut, dan Yan Bangui terkejut, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zuo Fan akan datang padanya tiba-tiba kali ini. Tiba-tiba, dengan panik, dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir kabut beracun. Namun, itu adalah niat sementara, dan bagaimana itu bisa memblokir telapak tangan Zuo Fan yang sudah lama berdiri, dan selain itu, kabut beracunnya Zuo Fan tidak peduli sama sekali dengan mengandalkan teknik transformasi hebat iblis surgawi. Namun, saat telapak tangan hendak menyentuh langit, pupil Zuo Fan sedikit menyusut, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Boom! Huang Pu Qingtian berada di reruntuhan. Tempat Zuo Fan dan kedua putrinya baru saja menjadi tempat asap dan debu mengepul. Sosok Zuo Fan muncul kembali, 100 meter dari Kaisar Long, yang memegang kedua wanita di tangannya,
dan mata yang menatap Huang Pu Qingtian sudah dingin dan menggigit. Huang Pu Qingtian menoleh untuk menatapnya, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Aku berkata, kamu tidak bisa melewatiku. Alisnya bergetar tanpa sadar, Zuo Fan menggertakkan giginya dengan keras, dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tampaknya Huang Pu Qingtian bukan pria yang kasar, lebih licik dari yang diharapkan. Baru saja, Zuo Fan menggunakan reposisi untuk memanfaatkan kepala Yan Bangui, dan kemudian menamparkan wajah anak ini. Tanpa diduga, orang ini tahu bahwa dia tidak dapat mengejar, jadi dia berhenti mengejar, dan malah menyerang putri kedua Luo Yunchang dan Sue Ningxiang, sehingga dia harus berbalik untuk membantu. Inilah yang harus kamu selamatkan saat menyerang musuh. Secepat apapun kamu, itu percuma. Kamu harus berhadapan langsung dengannya, dan kamu tidak bisa lagi kabur atau menggodanya. Yan Bangui menghela nafas lega, dan hatinya hampir ketakutan. Dia buru-buru menyeka keringatnya, dan kemudian melarikan diri 100 meter, memperlebar jarak di antara keduanya. Dia tidak ingin memeras kepalanya dengan tangan yang tiba-tiba muncul di depannya tanpa alasan. Kejutan semacam itu, bahkan jika itu tidak benar-benar menyakitinya, itu sudah cukup untuk membuatnya kehilangan nyawanya selama 10 tahun. Melihat bahwa perang Suanglong akan segera dimulai, Gunung Yuyu buru-buru meninggalkan tempat ini benar dan salah. Lin Xuanfeng, yang hanya memiliki satu kaki patah, jatuh ke tanah meratap, tidak ada yang memperhatikan, itu sangat sunyi. Namun, tidak ada yang memperhatikannya sekarang. Mata semua orang tertuju pada Huang Pu Qingtian dan Zuo Fan. Mereka ingin melihat siapa Raja Naga terkuat dalam debat ini. Meskipun, hasil ini keluar sedikit lebih awal. Dia dengan lembut mengayunkan punggungnya ke kedua putrinya. Zuo Fan menatap Huang Pu Qingtian, dan hal yang nyata muncul di matanya. Mencekik. Jika dia hanya melakukan sedikit tembakan dan menggoda pihak lain sebelumnya, maka sekarang, dia benar-benar serius. Kedua putri itu mengerti apa yang dia maksud, dan buru-buru menghindarinya, sehingga mereka tidak lagi menjadi beban baginya. Huang Pu Qingtian menyeringai, dan sedikit kegembiraan melintas di wajahnya, mengetahui bahwa Zuo Fan akhirnya akan menghadapinya secara langsung dan menghadapi musuh. Tetapi dia sangat senang sehingga dia tidak bisa bahagia lagi. Ada semburan cahaya keemasan di seluruh tubuh, dan aura kuat dilepaskan tanpa syarat. Bahkan jika Chu Qingcheng dan Xie Tianxiang begitu jauh darinya, mereka tidak merasakan sesak napas. Untuk sesaat, langit biru Huang Pu membanjiri langit, seperti seorang kaisar turun, menutupi seluruh penonton. Ada semacam momentum yang mengesankan di bawah langit. Meskipun aura Zuo Fan tidak begitu kuat, tetapi energi gelap tampak samar-samar, cahaya ungu berkedip di pupil kanan, samar-samar, seperti naga tersembunyi yang tertidur di jurang. Menunggu naga kaisar ini sebelumnya, dia bergegas ke depan dan mematahkan lehernya. Itu benar-benar memberi orang perasaan paling berbahaya. Jika kamu tidak bergerak, itu adalah perasaan yang paling berbahaya. Semua orang melihat semua ini, dan hati mereka hampir di tenggorokan, tetapi mereka tidak bergerak dengan cemas. Huangji Batang Jue. Akhirnya, Huang Pu Qingtian bergerak, dengan minuman keras, 9 bayangan naga emas terjerat di seluruh tubuhnya, dan dia bergegas menuju Zuo Fan. Kekuatannya sekuat kekuatan langit dan bumi. Melihat dari kejauhan, seolah-olah seluruh langit hancur, semua yang ada di tanah hancur. Paksaan kekaisaran itu bisa sangat dirasakan bahkan oleh orang-orang di kejauhan, dan wajahnya sudah ngeri.
Malaikat Huang Puking ini memiliki seni bela diri yang misterius. Dapatkah mencapai tingkat sesat seperti itu? Dengan mendengus, semua orang tidak bisa menahan menelan dengan ngeri, dan memandang Zuo Fan dengan hati yang cemas, bertanya-tanya bagaimana dia harus menanggapi. Aku tidak bisa menahan tawa. Zuo Fan tidak takut. Lingkaran cahaya emas di matanya menyala, dan guntur ungu berderak, tetapi dia menginjak kakinya dan mundur. Mengaum. Raungan naga bergema di langit, dan tubuh Zuo Fan dikelilingi oleh bayangan naga hitam. Tetapi di atas naga hitam, ada setelan gemuruh ungu, sehingga naga hitam itu tepat. Dunia sepertinya akan runtuh, dan itu mulai bergetar terus-menerus, dan tampaknya itu akan hancur setiap inci setiap saat. Semua orang merasa ngeri, dan Huang Puking Tian tidak bisa menahan kelopak matanya sedikit bergetar. Karena kekuatan Zuo Fan yang ditampilkan saat ini benar-benar sangat berbeda dari basis kultivasinya. Melihat kekuatan seni bela diri itu tidak lagi sedikit pun di bawah hegemoni Kaisar Ji lapisan 9. Melihat sekeliling, dua situasi yang bertentangan tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Di depan Huang Puking Tian, cahaya keemasan meresap, seperti prestise kekaisaran, itu tidak dapat diubah. Zuo Fan dikelilingi oleh udara hitam, guntur ungu mengalir. Pemandangan langit dan bumi retak. Jika Huang Puking Tian adalah kaisar surga, tidak ada yang bisa menolaknya. Zuo Fan itu terlahir sebagai naga jahat, dia harus membuat lubang di langit dan bumi dan menarik kaisar turun dari tahta. Kedua orang ini, benar-benar musuh yang menentukan. Xie Tianxiang merasakan dua aura yang berbeda dan menghela nafas. Semua orang mendengarnya, melihat dalam-dalam di sana, dan sedikit mengangguk. Hanya saja mereka tidak tahu apakah kemenangan terakhir adalah milik Raja Bawaan, Kaisar Long Huang Puking Tian, atau Naga Iblis, yang naik ke langit dan pergi ke langit, Zuo Fan. Semua orang menatap ke sana dengan gugup. Mungkin kali ini, pemenang akhir dari 100 aliran pemikiran dapat ditentukan terlebih dahulu. Mungkin gerbang kekaisaran, rekor tak terkalahkan 1000 tahun juga akan dipecahkan. Pada momen bersejarah seperti itu, bagaimana 6 lainnya tidak bisa menyaksikan? Naga ajaib membubung ke langit. Huang Jiba Bodi Jue mengaum. Setelah 2 raungan lagi, Zuo Fan dan Huang Puking Tian akan saling bertabrakan. Tapi pada saat ini, ada raungan panjang ketiga dari naga itu, dan kemudian dengan desir, cahaya cian tiba-tiba jatuh di antara keduanya. Pupil mata mau tidak mau menyusut, dan keduanya menjadi stagnan bersama, dan kecepatan gerakan maju juga melambat. Karena cahaya biru itu bukanlah sesuatu yang lain, itu adalah yang kedua dari 4 pilar, senjata pribadi Marsekal Besar Tianyu saja, prajurit roh tingkat 6. Dan naga bertanduk yang memotong pisau bulan. Kemudian, sosok kuat tiba-tiba jatuh dari langit dan jatuh di antara keduanya. Sebelum keduanya bisa bereaksi, mereka meraih pergelangan tangan mereka dengan satu tangan. Dan terbang dengan terhuyung-huyung. Bum-bum. 2 ledakan keras tiba-tiba terdengar. 2 seni bela diri mengejutkan Zuo Fan dan Huang Puking Tian gagal mengenai pihak lain. Tetapi itu mengubah sebuah bangunan di belakang pihak lain menjadi reruntuhan dalam sekejap. Ketika keduanya berdiri dari reruntuhan dan melihat ke sana, mereka melihat sosok Dugu Zantian yang tua tapi kuat, berdiri tegak di sana, agung. Orang tua itu berkata bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di kota Yunlong. Apakah kalian berdua hantu kecil menganggap kata-kata orang tua itu sebagai telinga? Dugu Zantian melirik Huang Puking Tian dengan miring, marah minumlah dengan keras.
Huang Pu Qingtian tidak mengatakan sepatah kata pun, mengambil napas dalam-dalam, dan terdiam. Meskipun dia sombong, dia juga tahu bagaimana mengukur. Tak terkalahkannya ada di antara rekan-rekannya, dan bahkan jika dia menantangnya di level yang lebih tinggi, dia hanya mencari beberapa kekuatan super biasa. Seperti Dugu Zantian, dewa militer tak terkalahkan yang telah berjuang dan berdarah sepanjang hidupnya, dia tidak ingin memprovokasi dia, dan dia akan kehilangan wajahnya. Begitu, perintah militer Marsekal Dugu Tua, kamu hanya tidak melakukannya. Mengangguk sedikit, Huang Pu Qingtian masih terlihat tenang, tidak kehilangan gaya raja. Meskipun dia mengenali nasihatnya, Dugu Zantian terdiam beberapa saat, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak ingin memulai perselisihan dengan sekte kaisar. Jadi dia menoleh untuk melihat ke arah Zuo Fan, tetapi kelopak matanya terangkat, dan dia berteriak, "Zuo Fan, kemana anakmu pergi?" Zuo Fan hendak melarikan diri dengan ringan, hanya seperti pencuri rasanya seperti melarikan diri dari rumah tuannya setelah berhasil, tetapi dia langsung berhenti dan menghela nafas. Tetapi ketika dia memalingkan wajahnya, dia mengubah ekspresi kegembiraan dan berkata sambil tertawa, "Hehehe. Marsekal Tua Dugu, aku sudah lama tidak melihatnya. Tuan mudaku dijaga olehmu, tolong hargai aku. Datanglah ke set ini, Zuo Fan, aku tahu kamu masih hidup, tapi aku telah menunggumu." Lihatlah dengan pemujaan munafik Zuo Fan, Dugu Zantian tidak bisa menahan tawa dan memarahi. "Tapi kemana kamu pergi? Di mana kamu mendapatkan masalah? Kapan kamu datang ke kota Yunlong? Mengapa? Apakah kamu membuat keributan untuk orang tua itu begitu cepat?" Baru saja tiba, kurang dari sehari." Zuo Fan menggaruk kepalanya dan tersenyum malu-malu, tetapi segera dia menatap di arahan Luo Yunhai berkata, "Tapi Marsal Tua, bukan karena aku membuat masalah. Lihatlah tuan muda kami, putra kamu yang saleh diinterupsi oleh seseorang dengan kakinya. Jika aku tidak mengambil tindakan lagi, akankah aku tetap melakukannya? Menjadi kepala pelayan keluarga Luo? Apa? Tak heran, Dugu Zantian sempat melihat sekeliling penonton. Namun tiba-tiba dia menemukan bahwa kelima putranya jatuh ke tanah, terutama Luo Yunhai kelima, dengan tulang kaki patah dan darah. Tatapan lemah. "Mau tak mau aku ingin berpisah." Dugu Zantian meraung. "Siapa yang melakukannya? Lelaki tua itu tidak akan pernah melepaskannya. Itu mereka, Marsekal Dugu Tua, harus lakukan untuk keluargaku. Tuan adalah tuannya." Zuo Fan menunjuk ke arah Huang Pu Qingtian, seperti rubah dan berpura-pura menjadi penjahat, dan membuat laporan kecil di depan tuannya. Luo Yunchang juga memanfaatkan situasi dan membungkuk sambil berlinang air mata, "Tolong ayah angkat, jadilah tuan untuk saudaraku." Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, mata Dugu Zantian mengamuk dengan marah, dan matanya berkedip menatap tajam ke arah Huang Pu Qingtian. Chapter 257 I'm sorry. "Huang Pu Qingtian, mengapa kamu menyakiti anakku?" Kelopak mata Dugu Zantian bergetar, seperti binatang buas di jurang, mengaum. Alis Huang Pu Qingtian bergerak sedikit, tetapi kulitnya tetap tidak berubah, karena mereka menghalangi jalanku. Mengapa mereka menghalangi jalan? Karena penegakan larangan Marsal Tua, aku tidak diizinkan untuk berperang secara pribadi. Petik 2. Tinju dikencangkan tanpa disadari, dan kemarahan di mata Dugu Zantian meledak. "Jika kamu mengatakan demikian, itu salah. Tidak pada mereka lagi. Tidak, mereka salah." Melihat Dugu Zantian tampaknya menjadi gila, Huang Pu Qingtian berkata dengan dingin,
aku baru saja mengatakan bahwa perkelahian pribadi adalah masalah kedua belah pihak. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak layak bertarung secara pribadi denganku, jadi mereka tidak melanggar perintah militer Marsekal. Adapun pertarungan selanjutnya dengan pramugara Zuo, aku akui bahwa itu memang pertarungan pribadi. Tapi pada saat itu, 5 harimau telah jatuh ke tanah dan itu tidak mungkin. Hentikan kami, jadi itu tidak dapat dianggap terluka karena tugas resmi. Petik 2. Huangpu Qingtian tahu bahwa Marsekal Dugu Tua memiliki perbedaan yang jelas antara publik dan pribadi, jadi itu menyesatkan. Mengatakan bahwa kelima harimau ini menghalangi jalannya sendiri dan ditabraknya, bukan karena dia menghentikannya dan disakiti olehnya dengan sengaja. Tetapi meskipun Dugu Zantian bertele-tele, tetapi dia tidak bodoh, bagaimana dia bisa mendengarkan alasannya? Akibatnya, mata menjadi lebih dingin, dan kepalan tangan yang terkepal berbunyi keras. Maksud kamu, kelima putra aku itu, bukankah kamu sengaja menyakiti mereka? Iya. Mereka menabraknya sendiri. Aku melukai diriku sendiri. Dengan kata lain, merekalah yang pertama melakukannya. Huangpu Qingtian mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri. Bagaimana dengan anakku yang kelima? Ada apa dengan kakinya? Jangan bilang, dia akan mematahkan tulang kakinya jika dia memukulmu. Dugu Zantian memiliki mata merah. Dia meraung dengan suara rendah. Dan aura pembunuh dari tubuhnya sudah memancar tak terkendali. Perlahan menggelengkan kepalanya, Huangpu Qingtian berkata dengan acuh tak acuh, bukan itu yang aku lakukan. Lin Xuanfeng mematahkan kakinya. Aku melihatnya di wajah Marsal tua, tetapi untuk 5 anak kamu yang benar, dia sangat penyayang. Di mana Lin Werwin ini? Di mana dia? Lelaki tua itu akan mencarinya untuk menyelesaikan akun. Dugu Zantian meraung dan melihat sekeliling. Perlahan-lahan mengulurkan tangan dan menunjuk Lin Xuanfeng yang sudah sekarat di kejauhan. Huangpu Qingtian berkata dengan tenang, Marsekal tua, kamu tidak perlu memintanya untuk menyelesaikan akun. Baru saja, Zuo De ini pembantu rumah tangga telah membantu tuannya untuk menghilangkan salah satu kakinya dalam tampilan penuh. Apalagi yang kamu inginkan? Tanpa sadar nafas tersendat, Dugu Zantian memperhatikan Lin Xuanfeng, yang tubuh bagian bawahnya adalah darah mengalir ke sungai di kejauhan, wajahnya pucat, dan dia kehilangan satu kaki. Dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya, tetapi dia terdiam. Kemarahan yang melonjak ke langit barusan lenyap seketika. Melihat situasi anak ini, dia hanya memiliki satu napas. Bahkan jika dia diselamatkan, dia hanya seorang pria lumpuh. Jauh lebih menyedihkan daripada putranya. Pada saat ini, dia sedikit malu, bahkan dengan sedikit alasan, seolah-olah mereka adalah pelakunya, dan cedera pihak lain puluhan kali lebih menyedihkan daripada mereka. Lebih dari itu. Namun, Zuo Fan tidak akan membiarkannya begitu saja. Memanfaatkan kehadiran Dugu Fighting Day, dia harus memaksimalkan pencapaiannya. Jadi dia buru-buru berkata, Old Marshal, kamu tidak boleh mendengarkan suaranya. Omong kosong. Sampah. Pencarian Baidu, lebih banyak novel yang bagus untuk dibaca secara gratis. Tidakkah kamu tahu betapa berbahayanya barusan? Ketika aku tiba, mereka berempat mengepung tuan muda aku dan orang yang terluka. Belum lagi bagaimana kejam, belum lagi betapa tak tahu malu. Aku setia kepada Tuhan. Dan pergi untuk melindungi tuan muda aku, tetapi juga dikepung oleh mereka berempat. 2 tinju sulit untuk mengalahkan 4 tangan, dan itu menyakiti aku baik secara internal maupun eksternal.
Itu hanya satu kecelakaan yang menurunkan salah satu dari mereka. Hanya kaki, apa masalahnya? Kami adalah korbannya. Minta Marshal tua untuk memanggil kami tembakan. Suara Zuo Fan gemetar, ekspresinya sedih, penuh dendam, dan dia penuh dengan keluhan. Mereka hanya melihat keluarga Luo kami. Kecil, kurus, sangat diganggu. Cabul, tak tahu malu. Puff. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang memuntahkan darah. Bahkan Huang Pu Qingtian tidak bisa menahan pipinya berkedut. Bahkan jika dia terlatih seperti dia tidak bisa lagi berhenti berteriak. Orang macam apa ini? Apakah benar-benar terbalik? Bahkan jika dia licik, dia masih menyesatkan berdasarkan fakta. Tetapi dia belum pernah melihat seseorang seperti Zuo Fan, dan dia menyentuh dua mulut, mengarang fakta dari udara tipis, dan mengatakan bahwa putih adalah hitam. Kamu peduli, yang disaksikan oleh begitu banyak orang, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Tetapi ketika dia memikirkannya, Luo Yunxiang menambahkan dengan sedih dan berkata, seperti yang dikatakan pelayan Zuo, meskipun sedikit konservatif, itu mungkin karena wajah keluarga Luo aku. Tetapi itu pada dasarnya demikian, tolong ayah yang saleh adalah tuannya. Puff, ludah darah tua lainnya menyembur keluar, dan semua orang memandang Luo Yunxiang dengan aneh. Mengapa Nona Luo ini, seperti pelayan Zuo, mulai berbicara omong kosong? Sayangnya, itu rusak oleh Zuo Fan ini. Semua orang menggelengkan kepala untuk sementara waktu, dan menghela nafas dalam hati mereka, mengasihani seorang wanita baik yang terjebak dalam rawa dan tidak bisa melepaskan diri. Luo Yunxiang dan Zuo Fan diam-diam saling melirik, keduanya menunjukkan senyum licik. Tanpa disadari, Dugu Zantian sudah memahami Zuo Fan sebagai manusia. Bagaimana aku bisa mempercayainya lagi? Tapi itu bagus, dan tidak buruk untuk memanfaatkan ini untuk menekan arogansi gerbang kaisar. Jadi dia mendorong perahu di sepanjang sungai. Lon Guzantian mengangguk, dan samar-samar berkata, jadi, Huang Pu Qingtian, meskipun lelaki tua itu dilarang bertarung secara pribadi. Tapi kamu menggertak yang lemah dengan yang kuat, dan menggertak yang lemah dengan lebih banyak, tetapi lebih dari itu. Ini lebih buruk daripada pertarungan pribadi? Apakah kamu memahami larangan orang tua dengan cara ini? Beginilah cara orang tua itu akan mendatangi kamu masing-masing untuk membahasnya. Marsekal tua, bagaimana kamu bisa mendengarkan kata-kata sampingannya? Petik 2. Pupil matanya tidak bisa menahan kondensasi, kata Huang Pu Qingtian dengan cemas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan alis terangkat, mata Dugu Zantian berkedip sempit, oh, kata-kata satu sisi? Hahaha, baiklah. Mari kita lihat apa yang dikatakan orang-orang yang hadir. Seperti yang dia katakan, Dugu Zantian memandang orang-orang yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang dikatakan Zuo Fan barusan, apakah itu benar? Dengan gerakan alis, semua orang melihat ke arah satu sama lain, seolah-olah mereka benar-benar dipahami. Ini berarti Dugu Zantian akan menjadi Zuo Fan. Jadi mereka semua mengangguk bertentangan dengan keinginan mereka. Terutama Yu Wuhu hari itu, meskipun mereka semua lurus, mereka bukan orang yang membosankan. Tentu saja, mereka akan membantu kerabat mereka dan mengabaikan mereka saat ini. Mereka masih bisa mengerti apa yang dimaksud ayah angkat. Pipinya tidak bisa berhenti memompa dengan keras. Huang Pu Qingtian diam-diam marah dan menggertakkan giginya dengan kebencian, yang jelas dimaksudkan untuk memukul mereka. Marsekal tua, aku pikir kamu adalah orang yang adil, tapi aku tidak mengharapkan kamu untuk
Matanya sedikit menyipit, Huang Pu Qingtian mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi. Busur yang tidak dapat dijelaskan melintasi sudut mulutnya, dan Dugu Zantian mencibir dan berkata, "Ada apa denganku? Ada semua saksi di sini, apalagi yang bisa kamu katakan?" Orang-orang itu semua ke arah Zuo Fan. Di pihak kita, Lin Xuanfeng memang patah kaki. Huang Pu Qingtian sudah ditekan ke dalam kecemasan, dan dia meraung. Tapi begitu dia mengucapkan, Dugu Zantian juga meraung, "Kamu hanya jatuh satu ujung, tapi yang ini jatuh sepotong. Sisi mana yang lebih buruk, dan siapa itu? Penindasan yang kuat dan lemah, adalah kamu buta?" Napasnya tertahan, kelopak mata Huang Pu Qingtian bergetar hebat, dan pupil matanya berwarna merah darah. Ketika dia sangat marah, dia tidak pernah bertemu dengannya seumur hidupnya. Momen keluhan seperti itu, dia belum pernah menemukannya. Tapi hari ini, di depan Zuo Fan, dia tidak hanya tidak memanfaatkannya, tetapi dia juga mengalami kesulitan dan pembingkaian di mana-mana. Bahkan Dugu Zantian berdiri di sisi Zuo Fan, mengincarnya. Ini membuatnya, putra sulung yang selalu menuntut dirinya sebagai kaisar, kemarahannya mencapai titik kritis. "The Sky Siluman Naga, nama panggilan kamu datang kepada aku, Kaisar Naga." Qingtian tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya menatap Zuo Fan dengan senyum dingin, lalu berbalik dan meninggalkan. Karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya mempertahankannya. Alis Zuo Fan melonjak, dan dia menarik Dugu Zantian dan menunjuk ke punggungnya yang jauh dan berkata, "Marsekal tua Dugu, kamu biarkan dia pergi? Dia baru saja mengancamku, dan hidupku sangat terpengaruh." Ancaman. Bas. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi melintas, dan Dugu terkejut, dan dia buru-buru berdiri di depan Zuo Fan, mata yang sama memadat, dan gelombang tak terlihat dikirim. Tiba-tiba, tetapi setelah mendengar suara keras, ruang tidak bisa menghentikan gempa. Huang Pu Qingtian mencibir dan menatap Zuo Fan, dengan hanya kemarahan yang tak ada habisnya di matanya, melonjak ke langit, "Kali ini kamu beruntung. Ketika ratusan sekolah bersaing dan 7 sekolah bertarung, aku semoga kamu masih bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu." Keberuntungan. Setelah berbicara, dia berbalik dan mengambil 2 orang lainnya, menyeret Lin Xuanfeng sepenuhnya. Melihat punggungnya menghilang jauh, Dugu Zantian sangat terkejut dan bergumam, anak ini hanya berada di puncak alam langit yang mendalam. Dia sebenarnya sudah memiliki ciri-ciri khusus dari para penguasa, para dewa. Seni pembunuhan yang disengaja layak menjadi jenius pertama Tianyu. Aku tidak tahu seberapa tinggi pencapaian di masa depan. Petik 2. Mendengar ini, orang-orang lainnya juga malu, dan wajah mereka serius. Kekuatan Huang Pu Qingtian telah melampaui mereka dalam jumlah besar, dan itu sama sekali bukan level yang sama. Jika mereka bertemu lagi lain kali, aku khawatir mereka bahkan tidak akan lari. Itu pembunuhan pikiran, tidak peduli seberapa cepat kamu, bisakah kamu lebih cepat dari penyebaran jiwa? Hanya Zuo Fan yang tersenyum menghina, menggertak. Tapi begitu dia mengatakan ini, Dugu Zantian memukul bagian belakang kepalanya dengan keras, dan mengutuk tebing macam apa. "Ini adalah kekuatan. Tahukah kamu betapa berbahayanya itu barusan?" Meskipun lelaki tua itu tahu bahwa kamu adalah seorang praktisi tubuh, kamu mungkin masih memiliki kekuatan untuk melawannya. Tapi barusan itu adalah serangan jiwa dan niat untuk bunuh orang. Aku kira kamu akan mati jika kamu bingung. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa melawan monster itu.
Dugu Zantian melirik semua orang yang hadir, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tak berdaya. Orang-orang juga mengerutkan kening dan menghela nafas. Bahkan secercah harapan yang baru saja muncul di Zuo Fan menghilang dalam sekejap. Pembunuhan yang disengaja dapat ditangani oleh mereka yang tidak kuat. Bahkan jika Zuo Fan memiliki kekuatan magis yang aneh, tetapi dia tidak dapat melewati penghalang ini, itu tidak berguna. Tapi Zuo Fan tidak peduli sama sekali. Bukankah dia baru saja membunuh orang dengan niat? Dia tidak menaruhnya di matanya 5 tahun yang lalu. Chapter 258 Invited to Join the Army. Setelah itu, Dugu Zantian meminta sekelompok tentara untuk membawa orang-orang yang terluka parah kembali ke rumah yang tampan untuk perawatan. Apa yang tidak semua orang lihat adalah sosok kurus sedang memperhatikan mereka perlahan menghilang dari kejauhan. Aku melihat lebih dekat, tetapi itu adalah pelayan gerbang kaisar, penguasa para dewa, dan ketidakkekalan. Melihat jauh ke belakang Zuo Fan, janggut Wuchang sedikit bengkok, dan matanya bersinar. Anak ini tidak sekejam yang dia bayangkan. Setelah 1 jam, di kediaman sementara Generalissimo di kota Yunlong, yang terluka diatur untuk merawat mereka di sayap besar, dan mereka diberi pil. Luo Yunxiang dan Ninger, satu-satunya 2 wanita yang tidak dirugikan dalam perang, untuk sementara memikul tanggung jawab merawat mereka. Dan Zuo Fan menyatakan belasungkawa dan terima kasih kepada 3 aliansi yang tergeletak di sana tanpa bergerak. Terima kasih atas kerja keras kamu, terima kasih banyak. Jika kamu tidak memblokir cucu-cucu itu untuk sementara waktu, keluarga Luo kami harus menyapih cucu. Zuo Fan berjabat tangan satu persatu. Dragon Kuai dan Long Jie melihat wajahnya yang tersenyum penuh perhatian, tetapi warna kompleks muncul di wajah mereka. 5 tahun telah berlalu, dan mereka berdua telah bekerja keras untuk mengejar monster ini. Tapi aku tidak menyangka bahwa ketika aku bertemu lagi, aku menemukan bahwa celah itu tidak menyempit, tetapi menjadi lebih besar. Meskipun orang ini tanpa malu-malu tinggal di level alam penempaan tulang, bagaimana kekuatannya menyerupai reparasi alam penempaan tulang. Ini adalah pertama kalinya Long Xingyun melihat sosok legendaris ini, kulitnya sedikit bersemangat, dan dia menghela nafas. Saudara Zuo, aku tidak mengerti pikiran ayah aku sebelumnya. Tetapi sekarang aku akhirnya mengerti. Aku melihatnya. Kamu, aku hanya tahu bahwa terlalu banyak waktu yang terbuang sebelumnya. Petik 2. Aduh, orang tidak sia-sia, anak muda harus bersenang-senang pada waktunya. Toh, masih banyak waktu sia-sia. Hahaha, jangan pedulikan itu. Zuo Fan menepuk punggung tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Tapi kalimat ini, bagaimana kamu mendengarkan perasaan kepura-puran, membuat hati Long Xingyun panik untuk sementara waktu? Apakah kamu benar-benar menghibur aku? Xie Tianxiang menatap Zuo Fan di matanya, membara, penuh semangat juang, seolah ingin bangkit dan bertarung dengannya sekarang. Zuo Fan, bagaimana dengan pertempuran setelah aku sembuh? Tanpa sadar, Zuo Fan mengerjap bingung. Wajahnya penuh ketidakpahaman. Kami baru saja bertemu. Apakah kamu menyinggung kamu sebelumnya? Mengapa kamu melawan aku? Hei, abaikan dia. Kakak laki-laki aku adalah seorang idiot bela diri, dan dia ingin melakukannya ketika dia melihat seorang master. Pada saat ini, Xie Tianyang berbaring miring, melengkungkan bibirnya tanpa daya. Dia mengenal Zuo Fan dengan sangat baik, jadi dia tidak memiliki banyak keraguan. Zuo Fan mengangguk dengan jelas. Dia ternyata menjadi idiot bela diri lagi, sama seperti Old Li.
Jika ini masalahnya, lebih baik menjauh darinya di masa depan. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu luang, dan menemani Wu Qi bermain trik di sana setiap hari. Jadi, Zuo Fan tetap diam, melewatinya secara langsung, dan berjalan menuju Xie Tianyang. Tunggu, kamu belum berjanji padaku. Xie Tianyang cemas, dan sorot mata Zuo Fan sudah penuh kerinduan. Aku sangat berharap aku bisa lompat sekarang bangun dan lawan Zuo Fan selama 300 ronde. Tapi Zuo Fan mengabaikannya sama sekali, seorang idiot bela diri, pada dasarnya seperti orang gila. Tidak ada gunanya melakukannya dengan dia, itu hanya buang-buang waktu. Dengan cara ini, di mata Xie Tianyang yang kesal, Zuo Fan berjalan ke arah saudaranya, mengetuk kepalanya dan tersenyum, "Terima kasih, saudara, kali ini aku bekerja keras." "Tidak perlu," katanya, "itu pasti dilakukan untuk Ning'er. Aku tidak percaya bahwa kamu akan bekerja begitu keras untuk wanita tertua kami." Petik 2. Sial, hidupku milik Ning'er. Memutar matanya, Xie Tianyang berbicara terus terang. Sue Ningxiang, yang tidak jauh, memerah, dan dia menatapnya dengan ganas. Seolah menyalahkannya, dia seharusnya tidak mengatakan kata-kata sembrono di depan Zuo Fan. Zuo Fan tersenyum bodoh dan tidak peduli. Hanya pada saat ini, Xie Tianyang menatapnya dalam-dalam dan bergumam, seolah-olah masih ada sedikit kekhawatiran, "Zuo Fan, apakah kamu harus seperti ini setiap kali kamu muncul? Keluarga kuning, aku hampir terpesona olehmu. Bagaimana kamu akan membiarkanku hidup di masa depan?" Tanpa sadar, kelopak mata Zuo Fan bergerak dan dia terdiam. Meskipun kata-kata Xie Tianyang setengah bercanda, bagaimana mungkin Zuo Fan tidak mendengar kekhawatiran dalam kata-kata itu? Mungkin jika ini terus berlanjut, hubungan mereka bertiga akan menjadi lebih rumit dan bahkan putus. Setelah memikirkannya sedikit, Zuo Fan menghela nafas dan terkekeh, "Maaf, aku terlahir seperti ini, aku tidak berpura-pura memaksa siapapun untuk berpura-pura dipaksa." Hati-hati. Sebuah busur kaku tergantung dari sudut mulut Zuo Fan di lengannya, dan dia meninggalkannya. Xie Tianyang tersenyum masam, mengetahui di dalam hatinya bahwa Zuo Fan juga ragu-ragu, dan belum memutuskan apakah akan mundur atau menyerang. Meskipun ia selalu mengaku sebagai orang yang kejam, tetapi di bawah pengaruh halus, siapa yang tidak dapat terkontaminasi dengan hal-hal seperti perasaan? Sepanjang jalan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang membantu keluarga Luo, termasuk 4 harimau, dia juga berjabat tangan satu persatu. Namun, Si Hu menatapnya dengan sedikit permusuhan di matanya, yang membuatnya bingung untuk sementara waktu. "Aku tidak merebut istrimu. Mengapa kamu selalu menatapku dengan mata seperti ini?" Zuo Fan berpikir dengan sangat polos. Namun, ketika dia berjalan ke ranjang rumah sakit terakhir, dia hanya meliriknya, lalu tiba-tiba menoleh, dan ingin pergi. "Berhenti." Suara wanita yang jernih dan indah tiba-tiba terdengar, dan mata Chu Qingcheng dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah ada cahaya gemericik yang berkedip. "Kamu, tidak ada apa-apa, benarkah? Apa aku mengatakan itu?" Kedua poster King Hua Peony juga menatapnya dengan tajam, seolah-olah mereka sedang menatap seorang pria berduka yang meninggalkan istri dan putranya. Terima kasih Hua Yulao karena telah membantu keluarga Luoku kali ini. Aku tidak mau mendengarkan ini. Kamu harus tahu." Namun, itu tidak menunggu Zuo Fan untuk mengatakan dengan beberapa kata. Chu Qingcheng dengan dingin menyela, "Aku hanya ingin tahu. Sebelum meninggalkan kota Huayu,
Mengapa kamu menolak untuk melihat aku untuk terakhir kalinya? Mengambil dalam-dalam Zuo Fan terdiam, tetapi dia berkata dengan samar, bunuh yang harus dibunuh, ambil yang harus diambil, dan tujuannya tercapai, apalagi yang bisa bernostalgia. Apakah kamu benar-benar tidak bernostalgia? Mata indah Chu Qingcheng berkedip sedikit, menatap Zuo Fan, dan dipaksa untuk bertanya. Menggigit bibirnya dengan ringan, Zuo Fan terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, sebuah tawa tiba-tiba muncul. Stuart Zuo, Marshal tua memanggilmu untuk pergi ke sana sebentar. Biarkan aku mengambil hati-hati. Luo Yunxiang datang ke sini dengan senyum dan senyum, melirik semua orang, pura-pura tidak tahu apa-apa. Zuo Fan mengangguk cemas seolah-olah dia akan menerima amnesti. Oke. Aku akan bertemu dengan Marshal tua, wanita tertua, jaga mereka. Setelah selesai berbicara, dia melarikan diri seolah-olah dia ingin di Chu Qingcheng. Dia lari dengan mata meleleh. Luo Yunxiang menatap Chu Qingcheng dalam-dalam, matanya berkedip, dan dia tersenyum seolah-olah tajam. Chu, pengurus rumah tangga aku Zuo adalah orang yang kasar. Jika ada yang salah, atau aku telah menyinggung kamu dengan melakukan ada yang salah, maafkan aku di sini untuk membayarnya. Meskipun kata-kata Luo Yunxiang masuk akal, hanya ada 6 kata yang tersirat. Zuo Fan milik ibuku. Chu Qingcheng telah bertanggung jawab atas menara Huayu selama bertahun-tahun, dan debutnya jauh lebih awal dari Luo Yunxiang. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar artinya? Jadi dia mencibir, beraninya, milik Zuo Fan sendiri. Kesalahan, dan bagaimana aku bisa mengganggu pemiliknya untuk memakainya? Tuan rumah ini akan menangani Zuo Fan dengan baik, jadi aku tidak akan mengganggu nona-nona. Arti kalimat ini sangat jelas, yaitu, ini adalah urusan wanita tua dan Zuo Fan 2 orang. Kamu orang luar, jangan ikut campur, keluar dari istriku. Untuk sementara, kedua wanita itu saling memandang, dan bau mesiu di udara sepertinya meledak pada satu titik. Sisa yang terluka melirik ke sini, lalu menoleh dan menghela nafas dalam hati. Sayangnya, ini benar-benar perang yang disebabkan oleh seorang pria, jadi jangan mencampur adukannya. Hanya Sue Ningxiang yang melihat semua ini, merasa sangat kesal, seolah-olah dia telah dikeluarkan. Di sisi lain, begitu Zuo Fan keluar dari kabin ini, dia langsung pergi ke kamar Marshal. Sebelah, untungnya. Ini benar-benar tepat waktu bagi orang tua ini untuk menemukannya, atau dia akan terjebak di dalam dan berada dalam dilema. Siapa yang bisa membayangkan itu? Bahkan mungkin dia sendiri tidak bisa membayangkan bahwa menghadapi Chu Qingcheng bahkan lebih melelahkan daripada menghadapi Huang Pu Qingtian. Dia benar-benar lebih suka menghadapi 100 Huang Pu Qingtian daripada Chu Qingcheng lainnya. Namun, ketika dia memasuki kamar Marshal, tawa aneh lelaki tua itu membuatnya merasa waspada. Hahaha, anakmu ada di sini? Duduklah, Pak tua itu ingin membicarakan sesuatu denganmu. Dugu Zantian tertawa, menunjuk ke sebuah kursi di sebelah kursi utama, dan memberi isyarat. Zuo Fan berhati-hati di dalam hatinya dan duduk dengan hati-hati, sementara Dugu Zantian duduk di kursi utama bersama Dama Jindao. Setelah menatapnya dengan cermat untuk waktu yang lama, dia menatapnya dengan sangat buruk. Marshal tua, aku tidak tahu apa yang ingin kamu diskusikan dengan aku. Zuo Fan menggerakkan matanya dan bertanya, memecah kebuntuan. Dugu Zantian menyeringai dan melambaikan tangannya. Sebenarnya bukan apa-apa, aku hanya ingin mengundangmu menjadi tentara. Apa? Biarkan aku menjadi prajurit?
Zuo Fan terkejut, kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak, tidak, aku bukan bahan itu, kamu harus selalu menemukan orang lain. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, dan janggut Dugu Zantian bergetar. Sedikit, dia mengutuk, bahan apa itu? Siapa yang dilahirkan untuk menjadi seorang prajurit? Bahkan anak laki-laki berbulu Yunhai telah dilatih oleh orang tua itu. Dengan kualifikasi kamu, dalam waktu 1 tahun, kamu pasti akan mengambil posisi orang tua itu. Pertanyaan. Karena kamu sangat baik, cari saja orang lain, mengapa kamu harus mencariku? Zuo Fan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Dugu Zantian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan kekhawatiran muncul di matanya. Oh, kamu tidak tahu itu. Sangat mudah untuk melatih rekrutan, tetapi terlalu sulit untuk melakukannya. Latih divisi. Di medan perang, formasi pasukan, ada banyak tempat di mana formasi digunakan. Tidak sedikit formasi yang layak di barak, dan itu benar-benar rugi saat bertarung. Petik 2. Maka kamu juga tidak perlu menemukanku. Aku hanya memiliki kekuatan kasar, dan aku tidak dapat memahami formasinya. Zuo Fan melengkungkan bibirnya dengan sedih dan mulai berbohong. Tapi Dugu Zantian menemukannya hanya setelah menyelidikinya dengan jelas. Bagaimana bisa begitu mudah ditipu? Hei, kamu datang ke sini, orang tua itu sudah memeriksanya. Kepala keluarga Luo sudah mati. Sekarang Luo segala sesuatu dalam keluarga ditangani olehmu, termasuk 4 formasi 5 tingkat. Ketika aku menyebutkan ini, mata Dugu Zantian berkilat, dan sepertinya dia benar-benar ingin mendapatkannya seorang guru arai yang sangat baik. Namun, Zuo Fan sangat sedih. Dia menatap orang tua ini dan bertanya-tanya apakah dia bisa lepas dari cengkeramannya. Ketika dia memikirkan ini, dia hampir menangis. Inilah alasan mengapa dia ingin menyelinap ke kota Yunlong secara diam-diam dan tidak ingin bertemu dengan marsal tua ini. Karena dia mengira bungkusan kertas itu tidak akan memadamkan api, cepat atau lambat lelaki tua ini akan menemukan